Penentuan harga pokok variabel adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya-biaya periode atau period cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadi dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Selanjutnya, tujuan penentuan harga pokok variabel. Yang pertama itu menentukan manajemen mengetahui batas kontribusi atau contribution margin untuk perencanaan laba melalui analisa sebagai hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Elemen dari biaya produksi yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Pembebanan overhead lebih atau kurang berdasarkan tarif overhead tetap per unit sama dengan anggaran overhead tetap per periode dibagi dengan kapasitas produksi normal, atau dengan selisih kapasitas sama dengan kapasitas sesungguhnya, kemudian dikurangkan dengan kapasitas normal, lalu dikalikan dengan tarif overhead tetap per unit yang ditentukan di muka. Manfaat penentuan harga pokok variabel pada pihak internal diantaranya perencanaan laba, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya. Sedangkan pada pihak eksternal ialah penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Kelemahan variabel costing. Satu-satunya kelemahan variabel costing adalah variabel costing tidak diterima oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Penyusunan laporan dengan variabel costing harus di-adjust kembali ke dalam full costing. Formula: jika sigma produksi lebih besar dari sigma terjual, maka laba full costing lebih besar dari laba variabel costing. Jika sigma produksi lebih kecil dari sigma terjual, maka laba full costing lebih kecil dari laba variabel costing. Dan jika sigma produksi sama dengan sigma terjual, maka laba full costing sama dengan laba variabel costing. Selanjutnya, selisih laba kedua metode. Selisih laba yang diperoleh dari kedua metode dapat dihitung dengan rumus sigma persediaan dikali tarif BOP tetap. Contoh soal data biaya PT Gloria, keseluruhan produksi 9.000 unit, keseluruhan terjual 8.000 unit, harga jual 10.000 per unit, biaya variabelnya terdiri dari bahan baku Rp250 per unit, tenaga kerja Rp200 per unit, BOP Rp150 per unit, pemasaran Rp25 per unit. Biaya tetapnya terdiri dari biaya overhead pabrik tetap produksi kapasitas normal 10.000 unit seharga Rp1 juta per periode, biaya administrasi Rp250.000 per periode, biaya pemasaran Rp200.000 per periode. Yang diminta 1. Hitunglah biaya produksi per unit dan harga pokok penjualan dengan kedua metode. Yang kedua, buatlah laporan laba rugi dengan kedua metode. Pertama, biaya produksi variable costing. Bahan baku Rp250 ditambah dengan tenaga kerja Rp200 ditambah dengan BOP variabel Rp150, total biaya variabel per unit adalah Rp600. Berikutnya biaya produksi full costing. Bahan baku Rp250 ditambah dengan tenaga kerja Rp200 ditambah dengan BOP variabel Rp100 ditambah dengan BOP tetap Rp100.000, total biaya full costing per unit adalah Rp700. Jadi BOP tetap sama dengan Rp1 juta dibagi dengan 10.000 sama dengan 100. Berikutnya laporan laba rugi variable costing. Penjualan 80 juta didapat dari 8.000 dikali dengan 10.000 harga terjual.
Biaya variabelnya, biaya produksi atau harga pokok produksi 4.800.000 didapat dari total biaya variabel senilai 600 dikali dengan terjual 8.000. Biaya non produksi, biaya pemasaran variabel 2.000. Totalnya adalah 5 juta. Laba kontribusi penjualan 80 juta ditambah dengan total biaya variabel 5 juta, hasilnya 75 juta. Biaya tetap, biaya overhead tetap senilai 1 juta, biaya administrasi senilai 200.000, biaya pemasaran 250.000, total biaya tetapnya adalah 1.450.000. Total keseluruhan dari laporan laba rugi variable costing adalah 73.550.000. Berikutnya laporan laba rugi full costing. Penjualan 80 juta, biaya produksi atau harga pokok produksi. Biaya produksi atau harga pokok produksi senilai 5.600.000 didapat dari total biaya full costing senilai 700 dikali dengan 8.000 terjual. Ditambah dengan selisih kurang BUP senilai 100.000. HPP sesungguhnya jadi 5.700.000. Penjualan 80 juta dikurang HPP sesungguhnya 5.700.000 dihasilkan laba kotor senilai 74.300.000. Biaya non produksi, biaya pemasaran variabel 200.000, biaya administrasi tetap 200.000, biaya pemasaran tetap 250.000. Total biaya non produksi senilai 650.000. Laba kotor 74.300.000 dikurang dengan total biaya non produksi senilai 650.000 menghasilkan laba bersih senilai 73.650.000.